Please don't see just a boy caught up in dreams. Lo bukan cuma bikin gue happy, tapi bukan dekat tapi berat dan sesuatu punya value yang sangat besar karena sama keluarganya, cerita aslinya, cerita ketemu keluarga Laura, Irene, ibunya Laura, semua kita ngobrol banyak, kayaknya dekat banget dengan kita semua. Cerita ini benar-benar lebih serem dari film horor bagi saya. Sebagai cerita terlalu kejadian ini kita nggak mau sampai terjadi sama siapapun karena benar-benar susah banget ya ini kali ngomong tentang film ini, sangat dalam dan juga waktu ketemu, waktu lagi bahas dari awal sampai terakhir juga lagi bahas tentang marketing campaign-nya mau gimana. Kita ketemu dengan Irene dan keluarganya juga dengan tim MD. Kenapa adalah a true story of a fighter? Mana tuh tagline itu, a true story of a fighter. Jadi itu kami ngomong apa sih tagline-nya? Terus saya hanya bilang gimana kalau a true story, misalnya a true story of a fighter. Saya selalu ngomong gitu aja. Karena true story, dan bagi saya Laura itu fighter abis, ya, fighter banget. Dan Irene bilang, loh memang instannya spinal cord injury of a fighter, ya. Jadi sesuai banget, saya nggak sadar di instannya ada spinal cord injury of a fighter, dan kita keluar kata-kata a true story of a fighter. Jadi itu sangat menggambarkan film kita, ya. Selain pasti kan kalau kita buat film maupun true story atau terinspirasi dari cerita kisah nyata atau apapun, film kita pasti ada unsur entertainment value-nya, bisa menghibur. Tapi selain menghibur, film ini menceritakan a true story of a fighter. Dan saya kenal Laura dari film ini, dari skrip, dari cerita Irene. Benar-benar dia seorang fighter, dan saya sebagai produser bangga bisa membuat film ini karena punya misi bahwa film ini, cerita ini harus kita sampaikan ke semua orang supaya tahu gimana perjuangannya Laura, gimana spiritnya Laura, gimana positive attitude-nya Laura untuk fight, benar-benar fight demi justice, demi keluarganya, demi teman-temannya. Dia nggak mau susahin orang lain, tapi dia sendiri mengalami seberat apa cobaan terhadap dirinya. Saya nggak mau terlalu panjang lebar, saya juga nggak spoiler. Ceritanya udah kita bisa bayangkan dari true story, tapi kalau nanti Anda nonton film ini, ya bakal punya kesan yang istimewa. happy banget. Senang dan berharap bahwa cerita ini bisa bukan sebagai hiburan aja, tapi buat berbagi pengalaman yang pernah dialami sama Laura ke teman-teman semua. Ya dari awal sama Amanda berdua kita baca skrip ini, dan kita nggak tahu ceritanya sebelumnya karena kita juga belum pernah ketemu sama Laura, nggak kenal. Lalu ketemu Irene, ngobrol, lalu Irene ceritain gimana Laura dulu, kesehariannya. Bener yang kata Mas Alim tadi, nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin, nggak dibagus-bagusin gitu. Bener-bener semuanya diceritain sama Irene. Jadi kita sebagai pemain juga ngerasa terbantu banget dalam ngerjain film ini, dan makin berasa
energinya gitu ketika dibantuin sama Iren dan keluarga. Saya berharap film ini bisa diterima sama banyak orang dan bisa dijadikan contoh untuk kedepannya, dan semoga Laura senang nontonnya di sana. Terima kasih. Udah Laura, jangan deket-deket sama Jojo lagi. Dia selalu bikin Trailernya aja gimana ya, aku nggak begitu kenal Laura, tapi setelah syuting film ini aku merasa kayak udah mengenal dia dan keluarganya, dan perjuangannya tuh berat banget dan aku respect banget dari keluarganya, apalagi Laura especially. And ya semoga kalian suka dengan film ini dan semoga legasinya Laura bisa menginspire banyak orang. Terima kasih. Realitas yang ada, tidak ada kebohongan di situ. Ada news, pemberitaan, dokumenter, bukan news saja, berpemberitaan. Tapi film ada sebuah realitas yang dihadirkan. Tapi ingat, di dalam film adalah realitas yang di dalam film adalah realitas yang diciptakan. Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika orang mencari data, mencari kebenaran di dalam bioskop, itu udah salah. Kalau mencari data kebenaran, jangan di bioskop. Mencari data kebenaran di perpustakaan, ya kan? Kalau mencari kebenaran tentang agama di majelis, di bioskop adalah entertaining, ya kan? Karena itu makanya di dalam bioskop kita memang menghadirkan sosok yang nyata, tetapi itu adalah sebuah realitas yang kita ciptakan. Karena itu judulnya Laura, ya kan? Dalam Habibie Ainun, kenapa kita menampilkan Habibie dan Ainun? Karena kita sedang menciptakan realitasnya Pak Habibie dan Ibu Ainun, ya kan? Tapi di film ini kita hanya menciptakan realitasnya Laura. Apa yang terjadi di dalam Laura, detik-detik kehidupan yang dalam Laura, itulah. Di luar Laura, ya kan, itu kita tidak menjamah sama sekali. Yang terjadi adalah riset kita, iya, riset yang tadi yang disampaikan Mas Ali di dalam kehidupannya Laura. Karena itu yang kita gali dalam keluarganya Laura. Apa yang terjadi dalam diri Laura ketika orang menghadapi benturan, apa yang harus kita, apa yang Laura katakan, apa yang Laura hadapi, itu saja. Di luar itu adalah martir, semua martir semua. Itu aja. Terima kasih. Apa? Sepakat, setuju. Kalau ngomong mau cek point of view lebih pihak A, B, C, ada news. Kalau di film realita dan didramatisir pasti. Kalau nggak menarik film ini. Dan juga ini point of view-nya, judul Laura very clear. Habibie Ainun, Laura, point of view Laura, dan di sini keluarga Laura, ada Laura, Iren, Mama, Papa, Jonas, Petra, itu nama asli karena kita sudah ke source-nya, kita dapat perjanjian kita dengan source-nya. Sisanya lain adalah point of view dari keluarganya Laura, dan sebagai film kita ada hak membuat apa yang kita merasa sesuai lah, ya, based on the talk, seobjektif mungkin. Tapi ini point of view-nya benar dari keluarga Laura, Jojo kan. Nah di sini di film Laura, Jojo, gue pengen tonjok sampai sekarang. Jojo, jadi bebas di sini. Jojo pengen gue tonjok habis-habisan. dan menariknya di sini segitu real, we will believe. Jadi judul very clear, ya memang Laura, point of view Laura and keluarganya, dan orang mau punya point of view ABC terserah. Sisanya nama-nama itu di fiktif, kita fiksikan. Laura sedih. Lu tuh denger siapa sih? Teman-teman lu. Lu kan tahu teman-teman lu toksik semua. Yang toksik anjing. Lah kenapa jadi kayak gue yang toksik? Mereka lebih sayang sama gue daripada lu, Jo. Dari tokoh tersebut. Nah di sini Iren sangat berperan penting sekali, karena Iren adalah salah satu yang dianggap oleh kami paling dekat dengan tokoh utama, menggali bagaimana menggalinya. Apalagi ini lebih terbantu
terpenting dari ini semua adalah dari semua rentetan peristiwa yang ada di dalam kehidupannya Laura, kita harus memilih, ya kan, memilih mana yang memang itu menjadi martir, menjadi apa ya, menjadi sebuah pesan penting buat kita semuanya. Karena film itu adalah sesuatu hal seperti halnya mimbar di dalam sebuah gereja atau di dalam sebuah masjid yang memang difungsikan untuk membuat jamaahnya atau penontonnya itu merasa tercerahkan, terus kemudian dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik setelah mendengar si penceramah atau apa yang disuarakan di dalam mimbar tersebut. Nah, karena itu makanya penting sekali saya harus memahami ini pesannya apa, ini mau bicara apa, seperti yang kata Mas Alim tadi bertanya kepada akhirnya tujuannya membuat film ini apa, ya kan? Itu yang harus saya pegang betul, ya kan? Nah, karena itulah yang saya sampaikan kepada pemain-pemain saya, terutama kepada Amanda. Dan alhamdulillah Amanda menangkap itu dengan baik dan memberikan impresi kerjaan dia yang luar biasa sekali. Dan sampai kalau teman-teman tadi menonton di satu scene yang pada saat Laura, adegannya Amanda pemeranan Laura di podcast tadi itu kami mengambil gambarnya itu sempat terhenti karena Amanda betul merasakan kehadiran Laura di situ, dan saya pun juga merasa kehadiran, muncul kehadiran itu. Jadi pada saat saya melihat di monitor, saya nggak melihat Amanda di sini, tapi saya melihat Laura. Itu sampai kemudian dia keluar dari sampai kemudian berhenti syuting, benar-benar berhenti syuting gitu. Jadi ketika teman-teman melihat hasilnya seperti ini, ya yang kita Amanda memang betul-betul menyerap itu semua. Sampai kemudian setelah hari syuting itu berjalan, dia nggak mau syuting dulu untuk next hari berikutnya karena betul-betul ketakutan, betul kayak harus gimana. Dan kebetulan memang hari berikutnya kita ambil adegan tidak ada Amandanya, jadi Amanda bisa istirahat. Bahkan pada saat itu mestinya ada Amanda, ada Laura, ada peran Laura satu scene saja gitu kan. Itu dia untuk menuju lokasi itu harus saya samperin dulu. Jadi dia ada semacam tempat transit sebelum ke lokasi, terus kemudian saya samperin secara personal. Di situ kemudian saya ceritakan bagaimana ada teori yang bernama to be or not to be, gitu. Menjadi dan tidak menjadi. Itu adalah sebuah teori yang ada di dalam keaktoran. Bagaimana kita sebagai aktor, medium kita adalah tubuh kita untuk dimasukkan karakter yang beyond dari diri kita ke dalam diri kita. Nah, ketika proses to be or not to be harus ada kesadaran sebanyak 10%. Jangan sampai kesadaran itu hilang sama sekali. Nanti jadinya akan trans. Ketika udah trans, ya itu yang terjadi. Jadi ketika trans, orang soulnya akan bilang diisi soul yang lain. Dan soul, kalau soulnya cuma satu yang masuk, yang cuma hanya Laura, nggak ada masalah. Tapi ada soul yang lain yang mengitai Laura yang nggak bisa masuk ke dalam diri. Itu hal yang lama sekali saya tidak pernah mendapatkan itu, memperoleh itu di setiap film-film saya. Saya menemukan itu lagi di Laura. Teman-teman bisa bertanya langsung kepada Amanda, gimana perasaan Amanda, tapi itu yang terjadi kepada Di belakang saya banyak orang-orang yang udah saya bikin susah. Sama sutradara khususnya ya, kalau kita bahas 5 kata ini very important bagi saya. It could happen to you, atau if it happens to you. Ngerti deh, itu kata-kata kalau it could happen to you. Jadi kalau ini terjadi di kita, di diri kita, di lingkungan kita, nah itu jadi dekat banget dengan penonton kita karena it could happen to you atau it happened to you. Jadi itu kata-kata yang very relatable dan di film ini khususnya it could happen to you or it happened to you.
Itu dalam banget kata-kata itu. Terima kasih. Entah mau merayakan selebrasi sebuah trailer film atau karena saya melihat trailer ini rasanya kayak, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Manas dan Pak Hanung bahwa tiba-tiba Laura kayak punya tempat yang khusus di hati kita semua, tiba-tiba terasa menjadi begitu dekat. Dan waktu saya nulis skripnya pun saya rasa saya nggak pernah terharu ini. Tapi begitu lihat trailernya saya ngerasa kayak, wow, ini kayak kepingin ada Laura di situ terus kita bisa salaman dan bilang filmnya udah jadi gitu. Tapi ya nggak mungkin ya karena Laura udah nggak ada. Dan saya tuh agak skeptis sebenarnya ketika pertama kali ditawarin untuk nulis kisah ini gitu, karena saya juga nggak kenal Laura, tapi kemudian saya ketemu Iren. Pertanyaan pertama saya adalah, niatnya buat apa sih bikin film ini gitu. Iren bilang Laura itu pejuang dan ada banyak hal yang ingin dia sampaikan gitu. Dan amat sangat objektif Iren memberikan masukan kepada saya bagaimana Laura dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan bagaimana dia memang berjuang untuk di atas segala rasa sakit dan segala macam untuk tetap. Dan ternyata ya dari trailer ini sih terlihat ya, dan saya nggak tahu nanti kalau main gimana perasaannya. Saya nggak kebayang menyaksikan sebuah karya ini. Perasaan yang pertama buat saya ada di dalam posisi ini, mohon maaf. Itu aja dari saya, terima kasih. Tapi saya tahu, saya ini juga beban buat mereka, saya tahu. Di saat saya kesakitan, dia juga memaksa saya untuk meninggalkan rumah sakit. Saya minta keadilan bukan cuma... Gue dari awal dapet skenario ini kan udah dikasih tahu kan kalau bakal main jadi villain gitu, bakal jadi penjahatnya gitu. Cuman as an actor gue nggak bisa judge karakternya kan gitu. Gue harus melihat dia semanusia mungkin gitu, sehuman mungkin. Jadi yang gue kerjain pertama adalah melihat cerita ini dari angle yang jauh banget gitu. Yang lebar banget gitu. Agar gue tidak menghakimi siapapun. Lalu gue baca, dan pada akhirnya isinya hanya rangkaian manusia dan kesalahan-kesalahannya gitu, dan kekurangannya gitu. Dan balik lagi umurnya gitu. Contohnya mereka lagi jalan mabuk gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita sudah dewasa itu harusnya tidak terjadi gitu. Oke. Kita bertanggung jawab. Oke. Jadi pada akhirnya ya anak muda lalu mungkin tidak bertanggung jawab gitu. Akhirnya terjadi itu semua. Yang di awal gue baca skripnya as an actor ya, yang tidak mau menghakimi siapapun, gue ngeliatnya kayak gitu. Kok hal-hal seperti ini terjadi. Dan gue ngerasa ini film penting banget dibikin buat anak-anak muda lainnya. Kalau lu tidak bertanggung jawab, akhirnya begini. Kalau lu mau minum ya lu bertanggung jawab. Kalau enggak ya gak usah minum. Something like that. Ini kali pertama didirect oleh Mas Hanung ya Mas? Enggak. Ini udah 4-5 kali kayaknya. Oke. Apa yang beda kali ini dengan Mas Hanung gitu ya? Karena ini kan drama banget ya. Yang beda, tapi ini kan memang mainannya Mas Hanung. Oke. Film-film Mas Hanung kan banyak yang seperti ini gitu. Dan Mas Hanung jago banget bikin drama kayak gini. Senang sih. Dan pola interaksi lu dengan Amanda Rolls kali ini gimana? Sama Amanda udah kenal lama. Udah 8 tahun kayaknya dari pertama kali gue main film mainnya sama dia. Jadi ketemu lagi gitu, terus main bareng, ya udah jadi orang yang berbeda gitu. Kita udah berkembang dan kita tumbuh. Jadi yang hal-hal yang kita omongin juga mungkin lebih berisi daripada yang dulu gitu. Jadi udah ada chemistry itu sih dari sebelumnya gitu, dari awal. Jadi jalaninnya lebih mudah karena udah kenal. Makasih Kevin, sukses. Thank you bro. Buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang dipojokkan, Pak? Baiklah, akan dilanjutkan besok. Tapi Laura...
Karena apa? Kalau saya sih melihatnya sebegitu persaingan dunia industri ya antara bioskop, industri film, industri media antara bioskop dan OTT yang semakin ketat begini, semakin kuat begini, itu sama-sama mencari atensi. Tentu saja kalau ngomongin tentang apa ya, tentang saya harus menonton film secara mudah, gampang, ya OTT memang. Nggak perlu keluar rumah, ya kan, nggak perlu panas-panas, langsung bisa nonton film dinikmati. Terus bagaimana nasib film-film yang ada di bioskop kan? Karena itu makanya untuk menarik atensi penonton agar supaya keluar dari rumah, tinggalkan tuh handphone kalian dan datanglah ke sinema. Ya kita harus mencari sesuatu hal yang ketika nonton itu ada sesuatu yang didapat. Pertama pasti entertaining gitu kan. Tapi OTT kan juga sangat entertainment gitu kan. Sangat entertaining banget. Terus apa yang bisa membuat penonton bisa masuk ke dalam bioskop gitu kan? Ya tentu adalah pengalaman sinematik dan konten yang diyakini betul bahwa itu tuh benar-benar kejadian gitu kan? Lalu apakah OTT itu juga tidak boleh menampilkan sesuatu hal yang benar-benar kejadian? Oh boleh, tidak ada persoalan. Tetapi yang kita pilih di sinema ketika kita ngomong tentang ini kisah nyata loh, tapi kisah nyata apa yang bisa dibuat secara sinematik, itu yang susah. Saya rasa banyak sekali kisah-kisah viral di sekeliling kita gitu kan yang bisa kita ambil. Tetapi untuk mengambil ipar adalah maut gitu kan, dan itu berdasarkan kisah nyata, itu tuh, dan yang diambil adalah kisahnya Eliza Siva, bukan kisahnya ipar-ipar yang lainnya. Itu tuh juga suatu hal yang mesti harus kita akui kejeniusannya Pak Manot gitu kan. Demikian halnya dengan Laura. Saya yakin ada banyak ya kan tragedi-tragedi atau kisah-kisah nyata yang ada, tapi Pak Manot mengambil Laura sehingga kemudian dikemas menjadi sebuah drama yang sinematik. Sinematik itu apa ya? Sinematik itu adalah sesuatu hal yang tidak hanya bisa disajikan dengan gambar, tapi adalah pengalaman audiovisual. Bisa diubah menjadi Atmos 7.1, itu yang tidak dapat di OTT kan. Nah itu yang kemudian kisah nyata apa, kisah cerita apa yang bisa kita masukkan pengalaman sinematik yang spektakuler ya kan. Nah kita memilih Laura, dan pastinya kenapa ada kasus film Vina, terus kemudian ada KKN, terus kemudian ada banyak film-film yang diambil dari kisah-kisah viral apa segala macam. Saya pikir alasannya itu untuk itu bakal akan menjadi tren gitu Mas ya. Untuk tren itu pasti, tapi tren itu kan musiman, ya kan? Tren itu musiman, dan ketika tren itu pasti akan kalah ketika ada sesuatu yang baru muncul, dan sesuatu yang baru itu menjanjikan sekali. Contoh saya berharap sekali dengan Agak Lain, ya kan? Film Agak Lain itu sudah menjadi breakthrough, ya ini kisah original, ya kan, yang tidak diambil dari kisah-kisah viral, tapi penontonnya luar biasa dan antusiasme penonton juga luar biasa, apresiasinya bagus. Di festival kemarin juga meskipun festival kecil, tapi tidak ada festival kecil, tidak ada festival besar, tapi adalah sebuah apresiasi. Di dalam festival tersebut juga mendapatkan tempat gitu kan. Buat saya harusnya impian saya adalah kisah-kisah original itu tuh bisa juga tumbuh subur sekarang itu. Ditandaskan lagi dong Mas bahwa film di bioskop tetap sebagai sebuah entertaining, bukan sebagai kebenaran yang mutlak gitu loh Mas. Ya, film itu diciptakan dari dulu ya kan, teorinya itu memang untuk trik ya, trik sulap ya kan. Nah trik sulap itu apalagi kalau bukan entertaining, bahwa kemudian orang-orang filmmaker, kemudian seniman-seniman, mereka menyatakan dirinya seniman-seniman film, berharap kepengen menggunakan medium film untuk mengungkap sebuah kebenaran apa segala macam. Itu sah, boleh-boleh saja. Tetapi film memiliki keterbatasan, ya kan? Keterbatasannya dari apa? Dari bahasa. Tetap sebagaimana yang dikatakan Pramudia Anantatur, sebuah peradaban itu lahir dari lisan, dari teks, bukan dari lisan, dari teks. Maka kemudian tetap yang pertama adalah buku, perpustakaan, literasi itu tetap penting sekali. Baru kemudian film itu memberikan literasi plus entertaining, karena dasarnya dari sebuah film adalah trik. Oke? Makasih Mas Anung. Ya. Kelihatan kayak begitu kuat dan tetap tersenyum loh. Berusaha aja, ya nggak lucu aja gitu. Masa saya harus sedih-sedih terus? Nanti mereka nggak mau kunjungin